Basuki Cahayapurnama atau Ahok akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah menjawab pertanyaan apakah dia siap jika diperlukan untuk dipanggil oleh Kejaksaan atau KPK berkaitan dengan korupsi masif senilai hampir 1 kuadriliun rupiah yang akhir-akhir ini dibongkar dan sedang dalam proses penyidikan. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan hal-hal yang ditemukan di lapangan. Meskipun dia hanya menjadi komisaris yang tidak bertanggung jawab secara langsung dalam keputusan-keputusan eksekutif perusahaan layaknya direktur, tapi Ahok seakan-akan ingin mengatakan bahwa kondisi yang dia jumpai itu tidak baik-baik saja. Akan seperti apa nasib ke depannya? Dan apakah betul dari kicauannya ini, Jokowi akan terseret untuk diadili? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sejatinya juga tidak ada yang namanya koalisi atau pertemanan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan itu sendiri. Ahok ada di pihak pemerintah yang sekarang, atau ada di pihak PDIP, partainya. Saat dia kemarin mengatakan bahwa adanya kecurangan, ini dia jumpai sendiri di lapangan. Dan dia sudah meminta dan memanggil orang-orang itu. Tapi orang-orang ini seakan memiliki rompi anti peluru dan tidak bisa diproses. Akan seperti apa kelanjutannya? Dan di titik mana Jokowi akan terseret masuk dalam pusara kasus Pertamina ini? Kita mulai dari Ahok dulu sih ya. Nih, Ahok ini kan sebenarnya kemarin juga udah ngomong dirinya ini siap untuk memberikan keterangan. Dan dirinya juga mengaku bahwasanya memiliki beberapa bukti-bukti yang jika memang dibutuhkan dirinya akan membuka bukti-bukti itu gitu. Namun respon berbeda ini datang dari salah satu kader PDIP juga, bukan kader ya, pokoknya dari orang PDIP juga yang banyak menganggap bahwasanya pemberitaan belakangan ini seolah-olah atau mungkin banyak juga cuitan di media sosial seolah-olah yang banyak yang menggiring Ahok ini menjadi mungkin ada keterlibatan atau mungkin ada ikutan menjadi dalang di balik kasus korupsi 1 kuadriliun ini. Menurut Mas Den gimana? Kalau menurut saya kekhawatiran PDIP sama seperti hal yang ya kontra atau kontradiksi dengan apa yang dia lakukan, menuduh Jokowi terlibat dalam semua kasus yang ada ini tadi. Karena seperti dikatakan oleh Ahok bahwa ya dia sebagai komisaris dan dia nggak nongkrongin di lapangan, ini dilakukan oleh para petugas eksekutif yang ada di sana. Dan kalaupun terjadi hal seperti ini, pasti ini sesuatu yang disembunyikan dari pengetahuan sekelas komisaris utama seperti Pak Basuki Cahayapurnama ini tadi. Maka kalau menurut saya sih, kalau PDIP mengatakan hal itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak mengetahui tata kelola sebuah perusahaan yang seharusnya bagaimana komisaris, jajaran direksi, kemudian ada di bawahnya ini tadi melakukan bisnis mereka. Dan saya pikir hal seperti ini pasti nggak akan terlalu lama. Karena Ahok sendiri, dia nggak punya sebuah kekuatan untuk cawe-cawe terhadap kebijakan dan juga semua detail operasional yang terjadi dalam Pertamina, terutama di subholding yang kaitkan dengan Patra ini tadi ya, mengimpor datangnya minyak ini tadi. Kembali lagi, cuman kalau misalkan kita bilang banyak yang mengarah kepada Ahok dan menjadikan dirinya ini seolah orang yang juga ikutan berperan di balik layar terjadinya korupsi 1 kuadriliun ini. Cuman banyak juga yang menghubung-hubungkan bisa saja sebenarnya kalau dilihat rentetannya Pak Jokowi juga terlibat di korupsi ini karena di zaman kepemimpinannya juga, termasuk juga Ahok mungkin saja juga memiliki bukti-bukti keterlibatan pemerintah orang-orang pemangku kepentingan dan pemerintah yang lain, karena dia kan juga mengaku memiliki beberapa rekaman suara ya. Nah, menurut Mas Den gimana? Harapan dari para netizen ini kan apa yang terjadi itu seperti sebuah film konspirasi di mana orang yang jahat ini jahat banget, orang yang baik ini baik banget dan suci. Yang pada kenyataannya itu mustahil untuk terjadi. Oke, itu tidak akan terjadi. Saya cukup gemanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yuk kita tarik mundur lagi. Kalau Jokowi disalahkan karena orang-orang bubaran dari Petral ini tadi, basian dari Petral ya, ini tadi masuk ke situ, maka kita tarik lagi ke belakang. Saat sebelum ada Jokowi, Petral ini ada. Itu ada siapa di sana? Kan sebelum ada Jokowi, PDIP sudah ada. Nah, siapa yang terus ada? Sampai akhirnya ini sekarang ditangkap. Dan terus nggak ada, saat ini ditangkap. Ada juga sebuah dugaan
bahwa ini semua bisa saja Jokowi di sini hanya melakukan convener's call. Tapi kan kita nggak bisa langsung menuju ke sana. Saya akan dianggap sebagai seorang fitnah atau menyebarkan sebuah berita bohong. Makanya saya katakan di sini dugaan itu boleh saja. Tapi dugaan ini tentu saja, kan kalau dari Ahok yang lebih tinggi siapa? Jokowi, lebih tinggi siapa saat itu? PDIP. Apakah salah jika orang-orang menduga seperti itu tadi? Maka kan kita harus bertanya. Dan kalaupun ternyata ada dugaan, ayo kita hadirkan bukti ini tadi. Maka kalau Ahok di sini ingin membongkar, ya persilahkan. Minta dia untuk menceritakan semua apa yang dialami, dia lihat. Dan saya pikir kok Ahok ini orang yang jujur dan bongkar aja semuanya. Karena coba, marilah kita lihat sekali lagi wajah orang-orang yang terus kemudian ditangkap dan kemarin itu dikenakan rompi oranye. Itu bukan kayak tipikal kalau mereka ikut sinetron mereka akan mendapatkan peran antagonis. Enggak. Mereka itu orang-orang baik yang kalau kita lihat juga mereka sepertinya sayang anak istri mereka, rajin beribadah, orang yang baik dan sepertinya bersedekah. Artinya ada yang salah dengan hal ini tadi. Dan jika memang kalau kita bilang keuntungan atau nilai yang dikorupsi sebesar itu, uang sebesar itu kalau seandainya itu sebuah truk, itu pasti akan truk yang bisa berjejer dari Sabang sampai Merauke seperti itu mungkin ya. Atau kalau ternyata itu harus dipindahkan, itu pasti memerlukan sebuah effort yang besar sehingga ini nggak mungkin cuma hanya orang itu yang terlibat. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bersifat kelembagaan. Dan ya ini bahkan kalaupun ternyata orang menuduh Jokowi, bisa saja yang lebih besar, partai, sekumpulan holding atau apapun itu. Iya juga ya jawabannya. Nah, tapi maksudnya apakah memang menurut Mas Denny Darko sendiri, berarti rentetannya bukan hanya Jokowi aja mungkin, karena kan kalau kita berbicara petrol ini kan sudah dari 19... Ya sejak zaman Pak Harto itu sudah ada. 1997 berarti. Betul. 1997 Betul. Gitu maksudnya. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, apakah nanti terus tiba-tiba orang menduga-duga, loh kemarin berarti zamannya siapa mertuanya Dian Sastro, keluarga Sutowo itu kan dulu kan mengelola minyak juga kan. Ini kan bisa melebar kemana-mana seperti itu. Nah mungkin ini yang ditakutkan oleh Hotman Paris. Karena ini akan membakar semua hutan. Nah saat itu semua terbakar, masih ada sisa untuk kita panen atau enggak? Atau kita harus nanam lagi dari nol, nungguin berbenih, pohon kecil, itu butuh puluhan tahun. Jika Ahok memang akan membakar, segimana titik boleh dibakar atau tidak? Dan menurut Mas Den sendiri, maksudnya kan Ahok ini orangnya yang apa ya, kalau kita bilang meledak-ledak gitu kan, maksudnya juga bersemangat lah kalau kita bahasanya. Kayaknya menurutku ya melihat sosok Pak Ahok ini bisa jadi justru dia bisa membakar sesuatu hal yang tidak seharusnya dibakar. Ya memang iya, dan itu yang ditakutkan. Tapi apakah kita akan melakukan revolusi itu? Itu pilihan kita. Dan jika saya harus memilih, ya jika diperlukan, ya sudah. Tapi apakah setelah itu akan menjamin semuanya akan bersih? Tidak semudah itu, Ferguson. Berarti meriset semuanya terbakar ataupun ya melanjutkan dengan ada beberapa. Saya sih lebih suka kalau ternyata memang nanti terwujud orangnya ini siapa. Harta yang ada diambil aja. Orang yang mau dihukum mau nggak, dah silahkan. Tapi sekarang bagaimana caranya mengambil uang sebesar mungkin untuk negara dan memperkecil pengeluaran seminim mungkin. Kalau masalah-masalah seperti itu harus menghabiskan usaha, proses pengadilan yang panjang dan sebagainya, oke, buktikan saja dulu bersalah atau tidak, ambil hartanya, kelar. Nah kalau seperti ini kan kita tahu bahwa aliran uangnya itu sangat besar. Dan kita pun agak-agak was-was, ini akan membuat proses peradilannya masuk angin atau enggak nantinya. Satu kuadrillion ini kan bisa jadi lebih dari 100 kepala dong yang menerima, atau mungkin ribuan kepala juga menerima aliran uang ini. Itu jutaan kepala saja, mereka itu masih mungkin akan bisa memiliki satu rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Makanya di sini ingin saya katakan bahwa apa yang dilakukan Pak Ahok ini benar. Sampai di titik tertentu, dia menjadi relatif. Apakah kita akan memiliki cara untuk bisa mengkonten semua kebakarannya ini tadi? Karena surely ini pasti akan jadi kebakaran besar kalau mau dibakar. Tapi banyak juga yang, ya saya nggak ngerti ya netizen ini arahnya kemana ya. Cuma banyak juga yang menduga bahwasanya, wah kalau Ahok bisa aja nih kayak misalkan contoh ya, Jokowi nggak suka nih sama PDIP kan, Ahok juga PDIP bisa jadi disengaja diseret-seret kayak netizen yang nggak ngikutin politik, netizen yang nggak mengerti tata kelola perusahaan, tata niaga atau tata politik ya. Kalau saya pikir Jokowi nggak sebodoh itu terus akan bisa menimpakan ini ke Ahok, sama seperti kasus ini akan ditimpakan kepada Jokowi. Karena ini bukan sesuatu yang menjadi call-nya dia untuk melakukan itu tadi. Ini kayak Pertamina punya holding, subholding. Jadi kayak itu terlalu jauh dari presiden.
Dan kalaupun ternyata ada titipan-titipan seperti itu, malah yang harus kita pertanyakan adalah kumpulan manusia yang lebih banyak, bukan satu orang yang kita selalu berpikiran bahwa semua hal itu kayak rumput bergoyang diperintahkan oleh Jokowi, diatur oleh dia. Jokowi kan masih punya atasan lagi saat itu. Dan ini kalau artinya apa? Saya kembali lagi nggak mau mendiskreditkan. Tapi kalau kita mau mengadili Jokowi, adili juga siapapun yang ada di atasnya Jokowi saat itu. Karena kita kan merunut ke atas artinya. Nah, apakah kita akan melakukan itu? Terakhir, banyak juga yang mengira bahwasanya kalau kita bilang sebenarnya yang terlibat ini masih banyak nama-nama penting yang mungkin masih belum diumumkan, mungkin masih ada deal di balik layar atau seperti apa gitu. Menurut Mas Den seperti apa? Sesuatu yang nggak bisa kita pastikan, dan hal seperti itu menilik masa lalu itu hampir pasti akan kejadian. Nah, tapi apapun itu, saya pernah katakan bahwa menindak sesuatu yang jahat, evil things, itu nggak bisa dengan cara malaikat. Mungkin harus memakai cara yang jahat juga, memakai cara yang mungkin ya sama seperti terorisme di Amerika, yang mereka itu melakukan interogasinya udah nggak di tanah Amerika, agar saat mereka melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hak asasi manusia, mereka nggak bisa dikenakan pasal itu tadi. Maka menurut saya mungkin harus melalui cara-cara yang ya mungkin kita nggak tahu, nyiksaan atau memeras balik atau apapun tadi tanpa diketahui untuk mendapatkan informasi. Walaupun kita tahu informasi semacam itu tidak bisa dipergunakan di pengadilan, tapi coba bagaimana caranya kita membongkar sebuah hal yang melibatkan uang sedemikian banyak tanpa uang itu bisa akan menyogok orang-orang yang ada di dalamnya. Jangan ngomong integritas dan sebagainya. Yang harus kita cari di sini adalah siapa orang yang dari dulu itu selalu ada. Ya contohnya adalah Petrol ini dimiliki oleh siapa? Hadirkan dia. Karena kita tahu orang ini memiliki rompi anti peluru paling canggih di Republik ini, dan minta dia untuk menjelaskan mengapa saat Petrol sudah tidak ada, orang-orang ini bisa masuk ke dalamnya dan tetap melakukan praktik yang melibatkan sesuatu yang sekarang ini merugikan sebanyak itu. Dan itu baru yang terbongkar saja. Maka hal seperti ini sebaiknya coba untuk dicari dan ditemukan. Dan ini tentu saja berkaitan juga dengan dugaan mafia hukum, mafia peradilan, dan hal yang lainnya. Dan ini harus dilakukan dengan benar-benar ya teliti dan benar-benar berhati-hati. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang, Presiden Prabowo. Jika Pak Prabowo di sini berkomitmen, ini bukan perkara sulit. Maka buktikan nasionalisme Anda, Pak. Buktikan bahwa Anda tidak mengutamakan teman-teman Anda. Karena saya yakin bisa saja nih banyak orang kenalan atau teman-teman lama Pak Prabowo yang mungkin bisa saja dugaannya terlibat di sini tanpa sepengetahuan beliau. Maka babat mereka, Pak. Karena mereka sudah menjadi benalu bagi negeri ini. Untuk kalian semua yang masih bingung dengan apa yang terjadi, pastikan kalian membaca dan menyimak dari banyak sumber sebelum kita menyimpulkan dan terus kemudian mengambil sikap tentang apapun kekecewaan kalian terhadap Republik ini. Marilah kita dukung apa yang dilakukan Pak Prabowo, membongkar dan menguak banyaknya korupsi dan kerugian negara yang terjadi selama ini. Tapi tidak semua ujuk-ujuk salah Jokowi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.